Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmah bis-salihin. Anak-anak semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam metode pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjawab satu persatu tentang kalimat pertanyaan-pertanyaan yang kalian utarakan yang berkaitan dengan persoalan soal yang akan Bapak terangkan atau Bapak ujikan ketika penilaian akhir tahun nanti. Apa saja yang akan dicoba? Yang pertama, kita akan membahas ada satu pembahasan, yaitu apa? Yaitu tentang kalimat yang akan kita bahas, yaitu pembahasan yang akan diujikan. Yang pertama adalah tentang dhamir. Ini pembahasan yang pertama. Ini pembahasan yang pertama yang akan kita ujikan adalah dhamir. Dhamir terbagi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu yang akan Bapak ujikan, yaitu ada yang namanya isim nakirah. Yang kedua isim nakirah. Isim nakirah itu apa? Ada isim nakirah. Yang ketiga nanti akan kita bahas. Yang ketiga itu adalah isim ma'rifah. Kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan huruf jar. Dan yang kelima, ini berkaitan dengan yang namanya membedakan laki-laki dan perempuan. Cara membedakan laki-laki dan perempuan. 5 pembahasan inilah yang akan kita bahas, yang akan kita ujikan, yang berkaitan yang masuk dalam pembahasan bab yang keempat dan yang kelima. Yang keempat al-wajibul manzili dan yang kelima yaitu tentang al-nuzhah. Yang pertama kita bahas tentang dhamir. Ini dhamir sudah Bapak terangkan di video sebelumnya tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil itu kalimat yang mana kalimatnya itu diakhiri atau tanda domirnya, kalau muttasil itu tanda domirnya ada di belakang. Kalau domir munfasil itu tanda domirnya ada di depan. Ini bisa kalian lihat di video sebelumnya. Yang kedua adalah tentang isim nakirah. Isim nakirah itu apa? Isim nakirah apabila ada kalimat yang mana di depannya tidak ada alif lamnya. Contoh kalimatnya adalah kitab. Kalimat yang tidak diawali dengan kalimat kitabun. Kalimat yang tidak diawali dengan kalimat kitabun, ini disebut dengan isim nakirah. Jadi tidak ada alif lamnya di depannya. Kalau isim ma'rifah, kebalikannya. Apabila kalimat tersebut diawali dengan alif lam, dengan al. Contoh ma'rifah itu bagaimana? Al-kitab. Bedanya cukup mudah ya. Ini pernah Bapak jelaskan tentang perbedaan antara kalimat isim nakiro dengan isim ma'rifah. Kalau isim nakiro tanpa diawali dengan alif lam di depannya. Sedangkan isim ma'rifah kalimatnya diawali dengan alif lam. Di depannya ada alif lamnya. Ini yang menandakan isim ma'rifah. Kalau isim nakiro tandanya apa? Tidak ada alif lam di depannya. Ini kaitannya dengan isim nakirah dan isim ma'rifah. Kira-kira gampang ya. Untuk nakirah adalah kalimat yang tidak ada alif lam di depannya. Sedangkan ma'rifah kalimat yang akhirnya ada alif lam. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian ada huruf jar. Kalau kita berbicara tentang huruf jar, maka tidak terlepas dengan kalimat amama, waro'ah,
janiba, fauqa, ala, tahta, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan semua kalimat yang ada dalam huruf jar. Maka kalimat misal, Bapak ambil contoh di sini. Nah, ini contoh nih tentang huruf jar. Nah, kalau kita lihat di sini huruf jar itu apa saja sih? Nah, ini ada isim majrur yang kita sebut dengan isim majrur. Isim majrur itu adalah kalimat ini. Kalimat bi, li, fi, ala, amama, wara'a, janiba, fauqa, tahta. Kalimat yang semuanya diawali dengan kalimat ini disebut dengan huruf jar. Maka kalimat sesudah huruf jar, apa yang terjadi? Ditambahkan alif lam dan harokat terakhirnya berharokat kasroh. Alal maktabi. Asal kalimatnya maktabun kalau dipisah. Tapi karena diawali dengan kalimat ala termasuk huruf jar, maka kalimat sesudahnya ditambahkan alif lam dan harokat terakhirnya kasroh. Contohnya bagaimana Pak soalnya? Nah ini pertanyaan ya. Contoh soalnya itu seperti bagaimana? Nih, Bapak kasih contoh ya. Contoh soal. Ini cepat. Ini ya. Ini contoh soal tentang dhamir. Contoh soalnya, bentar. Bukan juga. Bentar, Bapak cek. Tadi Bapak sudah membuat fotonya, Bapak screenshot. Ini dia. Oke. Nah, ini contoh. Kalimatnya tentang huruf jar. Contohnya seperti ini. Kalimatnya. Al-misbahu titik al-maktabi. Misbahun lampu. Di mana posisi lampu? Sering Bapak bahas. Posisi lampu ada di mana? Posisi lampu ada di atas. Di atas nempel atau melayang? Fauqa. Kemudian al-qalamu, pulpen. Di mana pulpen berada? Pulpen berada di atas meja. Di atasnya menempel apa melayang? Menempel. As-saburatu, papan tulis. Di mana papan tulis berada di atas meja? Apa di mana? Papan tulis ada di depan meja. Al-kursiyu. Kursi ada di mana? Kursi ada di belakang meja. Bahasa Arabnya waro'ah. Inilah salah satu contoh dalam huruf jar. Dalam huruf jar. Kemudian yang terakhir tentang pembahasan tentang membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau membedakan laki-laki dan perempuan pernah Bapak bahas. Kalau masalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari harokatnya. Kita lihat langsung contoh soalnya saja. Contoh soalnya misalnya tentang membedakan laki-laki dan perempuan bagaimana? Contohnya seperti ini kalimatnya. Ini. Kalimat man anti. Kalimat diakhiri harokatnya dengan anti. Harokatnya kasroh. Berarti ini kalimat ditujukan untuk perempuan. Ya. Maka jawabannya kalau man anti, semua kalimat man anti, maka jawabannya diawali dengan kalimat ana. Kemudian karena ani anti, berarti jawabannya tentang perempuan. Berarti ana Fatimah. Man antah, di sini laki-laki, berarti jawabannya ana. Nah, ahlan wa sahlan ya Ahmad. Kemarin Bapak bahas tentang ahlan wa sahlan. Kalau pertanyaannya ahlan wa sahlan, baik itu yang mengucapkan, tidak ada perbedaan yang mengucapkan laki-laki dan perempuan. Terus yang membedakan di mana Pak? Yang membedakan adalah yang jawabnya. Kalau yang mengucapkan adalah laki-laki, berarti yang menjawab adalah ahlan bika. Tapi kalau yang mengucapkan seorang perempuan, misal ya, Bu Elis, Bu Yuni, Bu Wiwi, dia mengucapkan ahlan wa sahlan, maka jawabannya ahlan biki. Bedanya di bika untuk laki-laki, biki untuk perempuan. Kemudian hal huwa ini untuk laki-laki. Hal anti ini kalimat untuk perempuan. Maka kalimatnya seperti ini, kalimatnya, kemudian hal anti tilmi, dan inilah yang berkaitan dengan yang namanya membedakan laki-laki dan perempuan. Terakhir, contoh soal tentang kalimat yang berhubungan dengan domir. Ya, sering Bapak bahas tentang domir ya. Kalimat domir nih contohnya nih. Ketika kalimat anta, di sini ada tulisan antanya nih. Antanya ada. Berarti tanda antanya setelah ini contoh Bapak ambil dari ulangan harian sebelumnya ya.
anta, maka Bapak jelaskan kalau kalimat anta berarti tanda domirnya domir munfasil. Ini semuanya kebanyakan domir munfasil. Tadhabu, nadhabu, yadhabu, apa adhabu. Ingat tanda domir anta itu apa? Oh ternyata tanda domir anta itu di depannya diawali dengan huruf ta. Gitu. Kalau dia tanda domirnya diawali dengan huruf ta, maka pilih kalimat tadhabu. Huwa, tanda domirnya apa? Iya, cari yang depannya awalnya ya. Oh ternyata yadhabu. Nahnu, cari tanda domir yang diawali dengan huruf nah. Nadhabu. Nah, sedangkan ini bagaimana ini Pak? Nah, kalau ini dia menggunakan domir muttasil nomor 5. Kalimat titik 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 Ahmad minal madrasah, ada nama manusia di depannya. Ya. Kalimat sebelumnya titik 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 ini menggunakan domir muttasil yang takdirnya huwa, yang nggak ada tandanya sama sekali. Berarti cari kalimat yang nggak ada tanda domirnya. Roja'atu ada tanda, roja'at ada tanda domirnya. Roja'atu ada tanda domirnya. Roja'ata ada tanda domirnya. Ada satu kalimat yang tidak ada tanda domirnya. Itu kalimat roja'ah. Sedangkan kalimat Fatimah. Fatimah ini nama perempuan. Berarti dia menggunakan domir hiya. Gitu. Kalau dia domir hiya dalam domir muttasil, maka tanda domir hiya apa? Huruf tak berharokat sukun yang berada di belakangnya. Cari kalimat tak yang berharokat sukun. Oh ternyata roja'at. Tuh. Baik lagi dalam domir munfasil, maka kaitannya sedikit Bapak bahas tanda domirnya yang perlu kita perhatikan, ya. Tanda domir muttasil dan tanda domir munfasil. Ya. Misalnya tanda domir muttasil nih, kalimat tanda domirnya saya ulangi sekalinya, kalimat huruf domirnya itu ada 6. Yang pertama huruf domirnya ana, anta, anti, nahnu, huwa, dan dia. Gitu ya. Ya. Ana, anta, anti, nahnu, huwa, dan dia. Ini Bapak ulang kembali, ini disebut dengan huruf domir. Tanda domirnya kalau dia domir muttasil, berarti tandanya di belakang. Tandanya di belakang. Nah, ini tanda domirnya nih. Tanda domir muttasil, Bapak tulis di sini, muttasilun. Nah, biar nanti gampang. Domir muttasil, tanda domirnya ana, tanda domirnya di belakang dengan huruf tambahan huruf tu. Anta, tanda domirnya dengan tambahan huruf ta. Anti, tanda domirnya dengan penambahan huruf ti. Nahnu, tanda domirnya dengan penambahan huruf na. Huwa, tanda domirnya dengan penambahan tidak ada tambahan tanda domir ketika dia. Dia tanda domirnya dengan ditambahkan huruf tak berharokat sukun. Contohnya bagaimana Pak? Contoh nih, kita ambil contoh ya. Misal kalimatnya, ini kita ambil contoh, kita ganti warnanya dulu biar gampang. Contohnya adalah kalimat kataba, katabtu. Katabtu. Nah, tanda domirnya itu di mana? Di belakang. Kalimat tu di sini ini adalah tanda domir muttasil. Ya, tanda domir muttasil dengan penambahan huruf tu. Asal kalimatnya kataba. Ini yang pertama tentang domir muttasil. Yang kedua bagaimana? Kita tulis kembali huruf domirnya. Huruf domirnya ada ana, ada anta, ada anti, ada nahnu, ada huwa, ada hiya. Huruf domirnya ada 6. Tanda domirnya untuk domir munfasil, Bapak tandain lagi. Di sini munfasil. Munfasil tanda domirnya, kalau ana di depan tanda domirnya. Tanda domirnya di depan. Yang pertama adalah ketika dia hurufnya ana, maka huruf ya-nya berubah menjadi a. Huruf anta, huruf ya-nya berubah menjadi ta. Huruf anti, huruf ya-nya berubah menjadi ta, diawali kalimatnya dengan ta, dan di belakangnya ditambahkan huruf ya dan nun. Oh.
Nahnu di depannya diawali dengan huruf na. Huwa diawali dengan kalimat ya. Hiya diawali dengan kalimat ta. Contohnya Pak. Nah, kita ambil contohnya. Kalau tadi kalimat yang pertama kataba, ini adalah kalimat domir muttasil. Kalau domir munfasil yang dipakai yang mana? Kalimat domir munfasil menggunakan kalimat yaktubu. Dalam dua kata ini, penggunaan kalimat kata yang pertama digunakan untuk domir muttasil, sedangkan domir munfasil menggunakan kalimat yang kedua. Nah, disinilah penggunaannya nih. Ketika dia domir anak, maka huruf ya-nya akan berubah menjadi a. Aktubu, tandanya di depannya dengan huruf a. Anta, cari yang depannya ya-nya berubah menjadi ta. Taktubu. Anti, di depannya diawali dengan ta, belakangnya ada ya dan nun. Nahnu, ya-nya di depannya diawali dengan huruf na. Huwa, tidak ada perubahan, tetap ya. Hiya, kalimat awalnya diawali dengan huruf ta. Inilah kalimat yang berhubungan dengan domir muttasil dan domir munfasil. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini teman-teman silakan yang mau foto, ini tanda domir munfasil. Sedangkan yang ini adalah tanda domir muttasil. Oke? Muttasil dan munfasil. Oke, terima kasih semuanya. Jadi pembahasan kita untuk persiapan PAT ini ada beberapa permasalahan dalam dua bab. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah hanya bab 4 dan bab 5? Betul, bab 4 dan bab 5. Tapi dalam bab 4 dan bab 5 itu ada pembahasan 5 pembahasan. Pertama, isim nakiro. Yang kedua ada domir muttasil, ada yang namanya isim nakira, ada isim ma'rifah, ada huruf jar, ada yang membedakan laki-laki dan perempuan. Inilah ada dalam pembahasan dalam bab keempat dan bab kelima. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, semuanya bisa mengerjakan. Dari Bapak cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.